Untuk waktu sahur, pemilihan makanan tinggi serat dan protein lebih dianjurkan daripada tinggi kalori. Kemudian bagaimana untuk menu berbuka puasa? Berbuka dengan yang manis selalu menjadi slogan saat Ramadan tiba. Namun tidak semua yang manis-manis ini menghasilkan hasil yang sehat. Makanya jika kamu mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang manis-manis secara berlebihan, akan menyebabkan berat badan menjadi meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang beranggapan bahwa puasa pada bulan suci Ramadan ini bisa menjadi cara agar dapat menurunkan berat badan. Saat berpuasa, frekuensi makan memang akan berubah secara drastis. Yang biasanya kita makan paling tidak 3 kali dalam satu hari. Namun saat berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita hanya makan 2 kali sehari, yaitu pada saat sahur dan juga pada saat berbuka. Meski begitu, banyak orang malah mengalami lonjakan berat badan saat puasa Ramadan yang sangat drastis penambahannya. Alih-alih bertambah kurus, puasa malah membuat tubuh bertambah gemuk. Agar berat badan tidak melonjak pada saat berpuasa, pemilihan makanan harus diperhatikan. Berikut ini saya akan memberikan tips bagi kamu semua bagaimana cara agar berat badan tidak naik selama berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan sebelumnya, jika menurut kamu bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan juga di subscribe. Tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke media sosial kamu agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, yang pertama adalah tetap sahur. Bagi beberapa orang mungkin beranggapan tidak sahur bisa menurunkan berat badan yang cepat. Nyatanya hal ini sangat tidak disarankan. Sahur merupakan hal yang penting dari puasa di bulan suci Ramadan. Di samping mendapatkan pahala, makan makanan yang sehat saat sahur juga akan menambah energi sepanjang hari saat kamu berpuasa. Jika kamu tidak sahur, kemungkinan kamu mengkonsumsi makanan yang banyak saat berbuka menjadi lebih tinggi dan terkadang menjadi tidak terkontrol atau tidak terkendali. Selanjutnya, tip yang kedua adalah pemilihan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Karena hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk mengisi perut selama 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan, yakni pada saat sahur dan juga pada saat berbuka puasa, maka pemilihan nutrisi yang sehat dan seimbang sangat dianjurkan. Untuk waktu sahur, pemilihan makanan tinggi serat dan protein lebih dianjurkan daripada tinggi kalori. Karena serat akan diserap dan dicerna oleh tubuh dalam waktu yang relatif lebih lama. Dengan mengkonsumsi serat dan protein, kamu akan merasa kenyang sepanjang hari tanpa merasa lapar selama berpuasa. Sehingga saat berbuka puasa tiba, kamu tidak akan kolaps untuk mengkonsumsi semua jenis makanan yang sudah dihidangkan. Jenis makanan yang bisa kamu konsumsi saat sahur seperti roti gandum, kemudian beras merah, dan juga oatmeal. Kamu juga bisa mengkonsumsi buah dan sayuran segar. Untuk protein sendiri, kamu bisa mengkonsumsi susu, yogurt, telur, dan juga jenis kacang-kacangan. Dan jangan lupa juga mengkonsumsi zaitun jika ada. Namun pemilihan makanan ini tetap harus diperhatikan dengan kondisi kesehatan kamu. Jika kamu memiliki penyakit yang mengharuskan kamu pantang terhadap suatu makanan tertentu, sebaiknya makanan tersebut harus dihindari. Pilihlah makanan yang bisa menunjang kesehatan diri kamu sendiri. Kemudian bagaimana untuk menu berbuka puasa? Berbuka dengan yang manis selalu menjadi
slogan saat Ramadan tiba. Namun tidak semua yang manis-manis ini menghasilkan hasil yang sehat, terutama untuk menurunkan berat badan. Dan jika kamu memiliki penyakit tertentu yang mengharuskan kamu tidak mengkonsumsi yang manis-manis seperti diabetes, maka hal ini harus dihindari. Jika kamu tetap ingin mengkonsumsi makanan yang manis-manis, kamu bisa mengkonsumsi lebih banyak cairan dan juga makanan rendah lemak yang mengandung gula alami ketika pertama kali berbuka puasa, seperti susu, jus buah. Dan kamu juga bisa mengkonsumsi buah kurma, karena buah kurma ini menyediakan gula alami untuk energi dan juga sumber serat yang dapat menurunkan berat badan. Dan kamu juga bisa mengkonsumsi buah-buahan, sup kaldu daging dan juga kacang-kacangan. Namun tentu saja jangan dimakan secara berlebihan. Berikutnya tip yang ketiga adalah hindari makanan dengan gula tambahan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis ini justru akan disimpan sebagai lemak oleh tubuh. Hal ini karena disebabkan produksi insulin akan menurun saat kamu berpuasa. Sedangkan insulin ini sendiri berfungsi mengubah gula menjadi energi. Jika gula tidak diolah menjadi energi, maka tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak. Makanya jika kamu mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang manis-manis secara berlebihan, akan menyebabkan berat badan menjadi meningkat. Berikutnya adalah tip yang keempat. Tip yang keempat adalah tetaplah berolahraga. Meski kamu berpuasa dan tidak banyak makan, bukan berarti harus berhenti berolahraga. Dengan olahraga ini justru menjadi cara yang efektif untuk menurunkan berat badan saat berpuasa. Hanya saja kamu hanya perlu mengurangi tingkat intensitas olahraga tersebut. Hindarilah olahraga dengan intensitas yang tinggi yang membutuhkan banyak energi. Kamu bisa mencoba olahraga yoga saat puasa yang bisa membantu meringankan stres dan juga dapat membakar kalori. Dan karena sumber energi lain tidak ada karena lagi berpuasa, maka cadangan lemak yang ada di dalam tubuh akan digunakan lebih banyak ketika berolahraga saat kamu berpuasa. Kemudian tip yang kelima adalah tetap terhidrasi. Karena lagi puasa, kamu tidak bisa minum sesuka hati. Namun begitu, kamu harus tetap terhidrasi. Namun bukan dengan minum banyak-banyak dalam satu waktu. Kamu bisa mengkonsumsi air dengan kombinasi 2, 2, 2, dan 2. Yaitu 2 gelas pada saat sahur, kemudian 2 gelas pada saat berbuka, 2 gelas setelah tarawih, dan 2 gelas lagi kamu minum pada saat kamu mau tidur. Jadi kamu bisa mengkonsumsi 8 gelas dalam satu hari. Berikutnya yang keenam adalah menghindari makanan gorengan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat susah untuk dihindari. Selalu tergoda untuk mengkonsumsi gorengan. Biasanya saat bulan puasa ini banyak pedagang dadakan yang berjualan gorengan di pinggir jalan. Karena terbawa oleh nafsu untuk mengkonsumsi goreng-gorengan ini pada saat berbuka nanti, jadi lupa resiko yang akan dialami jika mengkonsumsi makanan dengan jenis gorengan ini. Kamu harus ingat bahwa makanan serba gorengan ini mengandung lemak jenuh yang tentunya akan menambah berat badan. Ditambah lagi jika gorengan yang dijual ini menggunakan minyak yang sudah berkali-kali digunakan. Kamu bisa lihat jika pedagangnya itu di dalam kualinya itu menggunakan minyak yang sudah hitam, berarti mereka menggunakan minyak yang sudah berkali-kali digunakan. Dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan dari kolesterol. Sehingga sangat disarankan untuk kamu mengkonsumsi makanan
lemak tak jenuh yang baik untuk kadar kolesterol. Lemak tak jenuh bisa kamu dapatkan pada jenis makanan kacang-kacangan, sayuran, alpukat, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga porsi makan. Meskipun tidak makan, tidak mengemil, atau minum seharian, kamu tetap harus menjaga porsi makan yang cukup, baik pada saat sahur maupun pada saat berbuka puasa. Makan dengan porsi yang berlebihan bisa meningkatkan kadar gula secara berlebihan. Kamu bisa makan menggunakan piring yang ukurannya lebih kecil agar tidak makan secara berlebihan. Karena kalau kamu menggunakan piring yang besar, maka kita cenderung akan mengisi piringnya sampai nggak ada tempat lagi untuk meletakkan makanan. Kemudian yang kedelapan adalah tidur yang cukup. Meski kamu berpuasa dan tentu saja akan membuat jam tidur kamu menjadi berantakan. Bangun sudah pukul 3 pagi, nanti tidur sudah tengah malam setelah sholat tarawih atau setelah tadarus. Namun tidur sangat penting untuk menjaga sistem metabolisme tubuh. Jika kamu kurang tidur, ini akan mengacau sistem metabolisme dalam tubuh dan tubuh tidak dapat membakar cadangan lemak secara efektif. Halhasil lemak akan menumpuk dan kurang tidur ini akan meningkatkan hormon grelin. Hormon ini bertugas mengatur rasa lapar. Jika hormon ini meningkat, tentu rasa lapar akan meningkat juga. Jadinya tubuh kamu akan mengalami obesitas. Selain istirahat pada malam hari, kamu bisa tidur dan juga istirahat pada sore hari untuk memenuhi kebutuhan tidur kamu selama bulan suci Ramadan. Tapi bukan mesti harus tidur sepanjang hari saat berpuasa. Itu juga tidak baik bagi kesehatan kamu. Semuanya harus seimbang. Dan akhir kata, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.